Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini tidak lama. Hidup ini ada ujungnya. Kalau lari pagi ada startnya, maka akhirnya pagi ini ada yang menangis lahir. Ui, ui. Tapi hari ini juga ada yang menangis karena kematian. Waktu lahir, yang lahir nangis, yang nyambut ketawa. Waktu mati, yang melepas menangis, yang dilepas diam. Kalau orang mati itu ketawa, kita lari semua. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Apa kabar Bapak Ibu semua? Panas. Anggap saja ini geladi padang mahsyar. Insya Allah yang berpanas-panasan di sini karena Allah nanti mendapatkan naungan singgasana arasnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, memang kalau kepanasan susah bilang cakep ya. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa sandal. Sudah lama Abdul Somad ceramah di Kapuas di atas kapal. Ini tausiahnya di atas kapal ini. Sandal bukan sembarang sandal. Sandalnya harga mahal harga. Ini bukan kapal sembarang kapal, tapi kapalnya kapal naga. Mudah-mudahan yang hadir ini semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nanti kalau ada isu yang macam-macam, kenapa Ustadz Abdul Somad jadi jurkam, kenapa Ustadz Somad Ustadz kok malah kampanye, ini perlu saya jelaskan. Perlu atau tidak perlu? Supaya jangan ada fitnah di antara kita. Betul? Ustadz Abdul Somad ngasih jadwal per provinsi se-Indonesia dari Aceh sampai Papua 1 tahun 4 hari. Berapa hari? Memang kalau panas susah ngingat ya. Ustadz Abdul Somad ngasih jatah ceramah per provinsi dari Sabang sampai Papua 1 tahun berapa hari? 4 hari. Kalimantan Tengah dapat jatah 4 hari. Jadi bulan September ini memang jatah Kalimantan Tengah. Nah, setiap provinsi itu ada tim UAS namanya.
Tim UAS itu bukan tim ujian akhir semester, tapi tim Ustadz Abdul Somad yang menyambut, yang mengatur, yang mengantar. Jadi Abdul Somad itu kalau ceramah datangnya dijemput, pulangnya diantar, bukan jelangkung. Setiap provinsi ada timnya. Tim Kalimantan ada penasehatnya, nama penasehatnya Bapak Haji Nadal Sahkoim. Kenal orangnya? Minta tolong maju ke depan Pak Haji Nadal Sahkoim. Ini ketua penasehat tim UAS Kalimantan Tengah. Ini orangnya. Sudah kelihatan balehonya. Untuk Kabupaten Kapuas, nama penasehatnya namanya Bapak Wiyatno, Haji Muhammad Wiyatno, nama lengkapnya. Mana Pak Wiyatno? Ini namanya tim UAS. Mohon sebentar jangan dipayungi Ustaz Atta, biar bisa dekat sedikit Pak Wiyatno kemari. Nah, dekat, takut Pak Wiyatno, dekat sedikit Pak Wiyatno. Sudah kelihatan orangnya? Jadi yang mengatur jadwal, yang menjemput, yang mengatur, yang mengantar selama 4 hari dari sejak tahun-tahun dulu sampai tahun sekarang sampai hari kiamat, inilah orangnya. Jelas? Mereka ini adalah tim Ustadz Abdul Somad. Kebetulan, nah ini kebetulan, Pak Haji Nadal Sahkoim jadi calon gubernur Kalimantan Tengah dan Pak Haji Muhammad Wiyatno menjadi calon bupati Kapuas. Jadi salahkah Abdul Somad kalau mendukung timnya? Saya tanya sekali lagi, salahkah Abdul Somad mendukung timnya? Sampai sini jelas? Bisa disampaikan ke kawan, sahabat, jiran, tetangga, jamaah semuanya? Sudah diambil fotonya? Ini fotonya diedit ini. Sudah. Ambil banyak-banyak. Agak 200. Mantap. Kepada penasehat tim UAS Kalimantan Tengah, Bapak Haji Nadal Sahkoim dan Bapak Haji Muhammad Wiyatno, dipersilakan duduk di tempat masing-masing. Ini perlu dijelaskan di awal-awal supaya jangan ada jamaah yang berbisik-bisik. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nanti Ustadz Atta kalau kepanasan capek minta gantian. Ustadz Atta ketua tim UAS Kalimantan, kakak kelas saya di Mesir. Ini saya rasa-rasa kualat sekarang ini. Masa kakak kelas yang memayungi? Ini namanya kakak kelas sayang pada adik kelas. Mudah-mudahan bersama kita di Kapuas, bersama di Kalimantan Tengah, bersama di surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal. Idza samaun fatarat, langit terbelah, panasnya minta ampun, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars hancur bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, lautan diledakkan, tsunami namanya, naik air laut ke darat. Ini nampaknya sudah naik ke darat ini. Wa idzal quburu bu'sirat, semua yang dikubur bangkit. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, ketika itu barulah manusia sadar ternyata selama ini dia cuma bermimpi. Mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi pejabat,
mimpi jadi orang terkenal, semuanya tinggal. Rumah besar tinggal, mobil mewah tinggal, emas berlian tinggal, harta dan jabatan tinggal, istri yang cantik, suami yang ganteng. Yang kekal abadi dibawa mati menghadap Allah hanyalah amal kok somat. Yang kekal abadi hanyalah amal soleh. Tapi saya bukan pejabat, saya bukan orang kaya, saya cuman ustadz. Bisa Ustadz Somad bangun pesantren? Nggak ada duit. Nggak bisa Abdul Somad pembebasan tanahnya, bangun kelasnya, bangun asramanya, dikasih sepatu. Kenapa Ustadz Somad ceramah pakai sepatu, nggak sopan di atas karpet? Nanti selesai acara ini, setelah kami pergi, naiklah ke atas, baru tahu jawabannya. Nggak usah saya bocorkan sekarang. Adik-adik yang penasaran kenapa Ustadz Somad pakai sepatu, nanti habis tablik akbar, habis acara doa, naik ke atas sini, barulah tahu. Oh, bulat. Abdul Somad nggak bisa bangun pesantren, Abdul Somad nggak bisa kasih gratis santri, yatim, fakir, miskin, duafa, nggak bisa. Tapi kalau ada gubernur yang sayang sama agama, yang sayang sama pesantren, yang sayang sama santri, bisa atau tidak bisa? Maka Abdul Somad kalau dia ceramah ke kabupaten, ke kecamatan, nggak selesai Kalimantan Tengah ini 5 tahun, 10 tahun, masuk dari desa ke desa, dari kelurahan, dari kecamatan, dari dusun. Yang paling ampuh adalah tim Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan berhasil jadi gubernur Kalimantan Tengah. Mahasiswa dapat beasiswa berprestasi biaya dari APBD, tanda tangan gubernur. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Kalau sudah gubernur telepon ke bupati, Bapak Bupati Kapuas, ya, Bapak Haji Muhammad Wiatno, ya, ini tim UAS kan, ya, kirim mahasiswa dari Kabupaten Kapuas, kirim ke Al-Azhar Kairo Mesir. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Inilah pentingnya kekuasaan gubernur, bupati, orang politik yang dekat dengan ustadz. Jadi mereka ini dari dulu memang sudah dekat dengan Ustadz Somad. Mudah-mudahan ke depan bermanfaat jabatannya untuk menolong pondok pesantren, insya Allah. Amin ya rabbal. Guru fisika angkat jadi PNS, guru kimia angkat jadi PNS, guru matematika angkat jadi PNS, guru ngaji jangankan PNS, P3K, jangankan jadi honorer daerah Honda, tidak jadi apa-apa, dibayar insentif 300.000 sebulan, turunnya 6 bulan sekali, disunat massal. Tapi kalau gubernurnya peduli, tanda tangan, guru ngaji digaji dari APBD, dari Badan Amil Zakat Nasional. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Ustadz Abdul Somad telepon, Assalamualaikum Pak Ketua tim UAS Kalimantan, ya, Bapak Penasehat, ya, tolong angkat ngaji. Maka insya Allah saya tidak melihat mereka sebagai gubernur, saya tidak melihatnya sebagai bupati, tapi saya melihatnya sebagai tim Ustadz Abdul Somad. Sampai di sini jelas? Faham? Ini perlu saya jelaskan dari awal supaya jangan ada dusta di antara kita. Maka Bapak Ibu yang mendengar kajian ini,
sampaikan berita ini kepada yang tidak hadir melalui grup-grup. Ibu-ibu punya grup, namanya grup mak-mak garis keras. Jelaskan kepada mereka semua, itu ada tim Ustadz Abdul Somad. Kalau dia nanti terpilih, Ustadz Abdul Somad bisa telepon. Itu ada majelis taklim, itu ada penyelenggara jenazah, yang memandikan jenazah, yang mengkafankan jenazah, yang memakaikan kapas ke hidung jenazah. Orang nggak peduli. Mudah-mudahan kalau duduk Pak Nadal Shah Qoim, Pak Nadal Shah, penyelenggara jenazah, guru ngaji, penggali kubur, beri insentif, berangkatkan umroh. Setuju atau tidak setuju? Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa berangkat ke Baitullah insyaallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik. Masya Allah, ada drone dekat, ada drone jauh. Ibu-ibu, ini drone nih kamera, lambaikan bapak-bapak, tangannya melambai ke drone semua. Agak-agak setengah jam lah. Udah, jangan lama-lama, ketiak basah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Terus apa untungnya bagi Ustadz Somad? Ustadz Somad kan orang Riau, Ustadz Somad kan orang Sumatera. Memangnya kalau Pak Qoim jadi gubernur, kalau Pak Wiyatno jadi bupati, Ustadz Somad diangkat jadi kepala dinas? Ustadz Somad dapat proyek pengaspalan jalan? Saya tetap jadi Ustadz Abdul Somad. Jangan-jangan Ustadz Somad mau jadi pegawai negeri, saya sudah keluar jadi PNS. Jangan-jangan Ustadz Somad jadi kepala dinas, sedangkan jadi wakil presiden aja saya nggak mau. Saya mau dapat amal jariah. Saya minta Pak Gubernur, Pak Bupati bikin Islamic Center di Kalimantan Tengah. Ada TK Quran, ada SD Quran, ada SMP Quran, ada SMA Quran, ada sekolah Al-Quran. Cairkan APBD, pergi ke Jakarta, minta ke presiden, minta ke menteri supaya mudahkan urusan anak yatim, fakir miskin, duafa, berikan santunan, urus janda-janda yang tua-tua. Nah, yang muda nanti marah istri Pak Qoim, marah istri Pak Haji Muhammad Wiyatno. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini diperkenankan, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Berkat doa kita bersama beramai-ramai insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini tidak lama. Hidup ini ada ujungnya. Kalau lari pagi ada startnya, maka akhirnya pagi ini ada yang menangis lahir. Tapi hari ini juga ada yang menangis karena kematian. Waktu lahir, yang lahir nangis, yang nyambut ketawa. Waktu mati, yang melepas menangis, yang dilepas diam. Kalau orang mati itu ketawa, kita lari semua. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Hutang mobil, hutang rumah, hutang kompor, hutang baju.
Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada utang segera lunas utangnya. Banyak juga yang punya utang. Jangan sampai hutang alas tempat duduk nggak dibayar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mau bupati, gubernur hanya meninggalkan apa yang mau ditinggalkan setelah berhasil. Kalau jadi nanti Pak Nadal Shah, Pak Wiyatno, tinggalkanlah Islamic Center, tinggalkanlah Masjid Agung, Masjid Raya, tinggalkanlah pondok pesantren, tinggalkanlah alumni-alumni dari Al-Azhar, dari Tarim, dari Hadramaut, tinggalkanlah dakwah, tinggalkanlah masyarakat, tinggalkanlah Kalimantan Tengah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Mudah-mudahan Kalimantan Tengah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nanti kalau kita mati, kita dibangkitkan di padang mahsyar, di mana kita berlindung, di mana kita bernaung. Gedung-gedung hancur, jangankan gedung, bukit, gunung. Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Wa takunul jibalu kal ihnil, jibal gunung, kal ihnil manfush, seperti bulu kambing yang ditiup angin. Ambil bulu kambing, letakkan ke telapak tangan, tiup. Kalau ada tetangga ibu yang sombong, kalau ada teman bapak yang angkuh pulang dari sini, ambil bulu kambing, tiup ke wajahnya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Apa yang mau disombongkan? Kalau Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Sibaya seperti bulu kambing yang ditiup angin, lalu kita seperti apa? Kita hanya butiran debu di tengah samudra kekuasaan Allah. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Maka tinggalkanlah setelah kita mati sesuatu yang mengalir sebagai amal jariah. Jadi gubernur, jadi bupati 2 periode, enggak meninggalkan apa-apa, mubazir jabatan kekuasaannya. Jadi gubernur, jadi bupati 5 tahun, 10 tahun, cuman ditangkap KPK. Betul? Apanya yang betul? Kenapa Ustadz Somad ini ceramahnya berapi-api sekarang? Kalau Tuhan apa ya? Kenapa Ustadz Somad ini ceramahnya berapi-api? Ini saya ceramah berapi-api ini karena ceramahnya di atas kapal naga api. Keluar api dari mulutnya. Hai guys, Masya Allah, tabarakallah. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain jamaah, lain isi kepalanya. Ada jamaah ini yang berprinsip, biarkan kami kepanasan, yang penting kami bisa ngelihat Ustadz Somad dari dekat. Ini dia. Tapi ada yang berprinsip, nggak penting dekat, yang penting bisa dengar ceramah sambil makan bakso. Itu yang di belakang. Tapi ada yang unik yang di samping-samping ini. Kami nggak penting wajah Ustadz Somad, yang penting lihat lubang telinga dari kanan. Hai Besti, mau yang kanan, mau yang atas, mau yang bawah, mau yang ujung, semuanya masuk surga insya Allah. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini tempat dikhususkan untuk perempuan semua. Loh, kok ada laki-laki? Ini perempuan, tempat dikhususkan untuk laki-laki semua. Sekarang saya tanya, yang banyak masuk surga itu laki-laki apa perempuan? Ini contoh,
tempatnya sama, lebarnya sama, luasnya sama. Yang tempat perempuan penuh full sesak, tempat laki-laki kosong. Ini menunjukkan nanti di surga lebih banyak perempuan. Kenapa lebih banyak perempuan? Karena memang di mana-mana sensus penduduk lebih banyak perempuan. Di kelas lebih banyak perempuan, di kantor lebih banyak perempuan, pengajian lebih banyak perempuan, di surga pun insya Allah lebih banyak perempuan. Di neraka banyak perempuan juga, tapi bukan yang di sini. Ini yang di sini ini masuk surga semuanya. Masuk surga dengan payung-payungnya sekalian. Ibu tahu nggak perasaan kami ngelihat dari atas ini sekarang? Tanya sama Ustaz Atta. Ini kami di atas ini ngelihat ke bawah seperti padang Arafah. Dari padang Arafah terus ke Musdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah. Syarat rukun haji sempurnalah sudah, semoga menjadi haji mabrurah. Nama penyanyinya Hajah Nur Asyah Jamil, sudah meninggal, orang Medan Sumatera Utara. Ustaz kok tahu lagu itu? Emak saya selalu menyanyikan lagu itu. Maka ibu nyanyikanlah lagu-lagu yang supaya anak-anak suami ingat. Saya tetap ingat lagu itu walaupun puluhan tahun lalu dinyanyikan ibu saya itu kecil. Sekarang anak-anak nggak tahu lagi lagu haji, nggak tahu lagi lagu sholat. Kenapa? Karena ibunya sambil masak nyanyinya. Datang suaminya di belakang. Kenapa sekarang anak-anak nggak tahu lagi lagu religi, lagu haji, lagu sholat? Karena ibunya nyanyinya 4 lagu. Kiang Racun, Kucing Garong, Cinta Satu Malam, Pulang-pulang Berbadan 2. Enggak ada di Kapuas. Yang di Kapuas ini orangnya solihah semua, baik-baik semua. Dulu memang ada yang enggak baik tapi udah mati. Betul? Oh, betul katanya. Ini adik-adik pakai baju pramuka ini enggak sekolah. Hah? Salam pramuka. Masya Allah, tepuk pramuka. Masya Allah, so sweet. Kenapa pramuka itu lambangnya gambar pohon kelapa? Kenapa enggak gambar jengkol? Kenapa pramuka itu gambarnya pohon kelapa? Kenapa bukan gambar bunga mawar? Kenapa bukan gambar bunga kantil? Karena pohon kelapa itu tidak ada yang terbuang dan sia-sia. Akarnya bermanfaat, batangnya untuk tiang rumah, daunnya selama janur belum melengkung masih milik bersama. Pucuknya, umbutnya bisa dimakan mentah, bisa disayur. Kelapa muda bisa untuk minuman, kelapa tua untuk santan. Apa yang keras itu? Batoknya untuk briket bara. Santannya diabetes. Diabetes itu gula Pak Ustadz. Santannya kolesterol. Tapi masak rendang pakai santan, masak gulai pakai santan, masak kari pakai santan, maka kelapa tidak ada yang sia-sia. Begitu juga dengan adik-adik pramuka, kalian tidak ada yang sia-sia seperti pohon kelapa. Kelapa ini luar biasa, airnya di tanah, air hujan, tapi pohon kelapa mengandung air. Kelapa sawit nggak ada airnya. Kelapa begitu dibelah keluar air, diminum musim panas di pinggir laut airnya asin, tapi yang naik ke atas kelapanya tetap tawar dan manis. Begitulah filosofi
Mungkin di sekeliling kalian ada pecandu narkoba, ada pezina, ada LGBT, ada penjahat, airnya asin, tapi yang naik ke atas dalam buah kelapa tetap air yang segar. Siapa yang mau badannya sehat, minumlah air kelapa selama 7 hari berturut-turut. Rasakan efek kesehatannya, badan terasa segar bugar. Siapa yang ingin merasakan hamil seperti perempuan, beli buah kelapa, ikat di perutnya 7 hari. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kelapa tidak ada yang sia-sia. Kelapa buahnya tumbuh di atas, setelah tua dia jatuh ke bawah, jatuhnya tidak ada yang lembut. Artinya kelapa penuh dengan perjuangan. Makanya kelapa itu kalau jatuh itu bunyinya kedebuk. Mana ada kelapa jatuhnya kedebuk. Kelapa bencong tuh. Jatuhnya menyakitkan. Setelah jatuh, sabutnya diserobek, dikoyak, menyakitkan. Setelah sabutnya dirobek, dikoyak, tinggal batoknya. Batoknya dipukul, bukan dengan pisau yang tajam, tapi dengan belakang pisau parang, letak, pecah. Setelah pecah, dikukur. Yang paling tajam dari golok, lebih tajam dari silet adalah mesin kukur kelapa. Sampai kelapanya habis, batoknya pun dikukur juga. Dan setelah keluar kelapanya, untuk mengambil santannya, dia diperas, sampai akhirnya keluar santan. Santannya dimasak, maka menghasilkan makanan yang yummy. Maka filosofi kelapa, nanti saya minta satu adik anak pramuka naik ke atas untuk menjelaskan kelapa seperti penjelasan saya tadi. Siap? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan Ustadz Somad tentang kelapa, ingat, hafal baik-baik, karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak yang haus, jangan cemas, jangan khawatir, air sudah disediakan. Beli pakai uang masing-masing. Berapa satu, Bu? 5.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh banyak, nggak jadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu beli 5.000, apalah salahnya membangkitkan ekonomi umat? Kalau Ustadz Somad ceramah, bukan cuman tausiah, bukan cuman sholawat, bukan cuman pengajian, tapi juga membangkitkan ekonomi umat. Pulang dari sini, tolong beli minuman, tolong beli makanan, tolong beli sate, tolong beli soto, habiskan semuanya, bayar masing-masing. Siap? Bangkitkan ekonomi umat, belanja ke warung tetangga, karena kalau umat ini sudah kuat ekonominya, insya Allah sholatnya khusyuk, bayar zakat,
fakir miskin tersantuni, membayar ke badan amil zakat nasional, insyaallah. Amin ya rabbal. Nanti di akhirat ada orang yang dicari oleh Allah. Selama ini kita nyari Pak RT, kita nyari Pak RW, nyari bupati, nyari camat, nyari gubernur. Tapi nanti ada orang yang dicari Allah di akhirat. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang dulu ketika di dunia dia berkasih sayang karena aku. Ini jamaah yang hadir ini semua berkasih sayang karena Allah. Ini semua akan dicari Allah di padang mahsyar nanti insyaallah. Mohon maaf boleh saya nanya? Jangan tersinggung ya Bapak Ibu. Ini yang datang ini ada yang dibayar. Ini yang datang ini ada yang dikasih sembako. Ini yang datang ini ada yang dikasih sertifikat tanah. Ini yang datang ini ada yang dikasih uang. Semuanya datang bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Saksikanlah ya Allah, saksikanlah para malaikat Allah, yang datang ini adalah orang-orang yang berkasih sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kalau tuan pergi ke Padang jangan lupa beli jamur. Ceramah Ustadz Somad nggak boleh panjang-panjang, nanti bedak ibu-ibu luntur. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berkasih sayang karena Allah, berkasih sayang karena harta, harta akan binasa. Berkasih sayang karena jabatan, jabatan akan ditangkap KPK. Berkasih sayang karena rupa, rupa akan berubah. Yang dulu cantik jelita sekarang sudah top, tua ompong peot. Berkasih sayang karena kawan, hari ini jadi kawan, besok jadi lawan. Betul. Tapi kalau berkasih sayang karena Allah, alaiha nahya, kita hidup karena Allah, wa alaiha namutu, kita mati karena Allah. Kita pun akan masuk surga membawa nama Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka mudah-mudahan lidah kita nanti ketika kita sakratul maut, lafaz yang terakhir yang keluar dari mulut kita adalah la ilaha illallah. Tadi saya mulai tausiah, saya lihat tangan saya jam 9. Insya Allah saya selesai tausiah jam 10. Karena ceramah Ustadz Somad di mana-mana nggak lebih dari 60 menit. Bapak Ibu yang terasa kepanasan, berkunang-kunang, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Bapak Ibu yang merasa kepanasan, jangankan bapak yang di bawah, jangankan ibu yang di bawah, saya pun kepanasan, kita sama-sama panas, sama-sama berkeringat. Tapi saya kasih tahu kepastian, jam 10 insya Allah Ustadz Somad selesai, kita akan pulang ke rumah masing-masing membawa pesan-pesan dakwah, sampaikan ke kawan. Saya nggak bisa nyampaikan ke kawan Pak Ustadz, saya nggak ingat ceramah Ustadz Somad karena kepanasan. Jangan khawatir, ceramah ini direkam, nanti diupload, ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kalau ceramahnya di masjid, dulu Ustadz Somad datang ke Kapuas, jamaahnya ramai di masjid, biasa. Ramai di tanah lapang tadi malam, biasa. Ramai subuh, biasa. Tapi siang panas, gak pakai tenda, ramai, itu hanya ada di Kapuas. Panas, tidak ada awan, tidak pakai tenda, berkeringat, rusak skincare hari ini. Berapa lama ibu minum jus bengkoang?
biar supaya putih. Berapa lama ibu mengurung diri dalam kamar, hari ini menjadi hitam, rusak make upnya. Mudah-mudahan kebaikan ibu bapak dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari bunyi aminnya kelihatannya memang rusak make upnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti ada orang yang dicari Allah di padang mahsyar. Ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang yang berkasih sayang karena aku? Di dunia dia berkasih sayang karena aku. Azilluhum tahta zilli, mereka aku naungi di bawah singgasana arasku. Yauma la zilla illa zilli, hari itu tidak ada tempat bernaung, tidak ada payung, tidak ada gedung, tidak ada tenda, tidak ada pohon kayu. Yang ada hanya aras singgasana, tempat bernaung. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang dapat naungan di padang mahsyar insyaallah. Ya Allah, jadikan kami berkasih sayang karena Engkau. Jadikan kami bertetangga, berjiran, berkawan, satu kantor, satu keluarga, satu sahabat. Jadikan kami orang yang dapat naungan di singgasana arasmu pada saat tak ada tempat bernaung, pada saat tak ada tempat berlindung, pada saat tak ada payung. Yang ada hanya Engkau saja ya Allah. Semua kita ini mendapatkan naungan Allah nanti insyaallah. Amin ya Rabbal. Siapa lagi yang dapat naungan? Yang dapat naungan nanti di akhirat 7 orang. Di antara yang 7 yang dapat naungan ini, yang pertama bukan Ustadz Somad, yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Pak Haji Nadal Sahkoim, kalau terpilih nanti jadi gubernur, tolong jadi pemimpin yang adil untuk seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Amin. Bapak Haji Muhammad Wiyatno, kalau terpilih nanti jadi Bupati Kapuas, jadilah bupati yang adil, yang amanah, yang penyayang, yang mengayomi, yang melindungi masyarakat Kapuas semuanya. Kalian akan dapat naungan di padang mahsyar. Tapi kalau kalian berkhianat, kalau kalian tidak adil, kalian lebih dulu masuk neraka. Betul? Oh, betul. Kenapa Ustadz Somad berani ngomong begini? Kenapa Ustadz Somad lantang? Karena saya tidak sedang berceramah kepada orang lain. Saya sedang berceramah dengan tim saya sendiri. Mereka adalah penasehat tim Ustadz Abdul Somad. Kalau tim sendiri mereka tidak tersinggung, kalau tim sendiri mereka tidak sakit hati. Coba kalau saya bicara ke gubernur, ke bupati, gubernur yang berkhianat, gubernur yang tidak adil, gubernur yang korupsi, masuk neraka, langsung cabut pulang tersinggung. Tapi karena tim kita sendiri, mereka tidak menganggap saya sebagai penceramah undangan, mereka menganggap saya sebagai ustadz yang anggota, yang disambut, yang dijemput, yang diatur, yang diantar. Maka insya Allah hubungan kami tetap baik-baik saja insya Allah. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka di tengah panas ini banyak-banyak bersodakoh. Di tengah panas supaya dapat syafaat, banyak-banyak bersolawat. Di tengah panas, panas terik menggigit, supaya dapat rahmat,
supaya dapat syafaat, supaya dapat barokat, banyak-banyak bersolat, solawat, sodakoh, somat, semuanya baik. Ada yang jahat? Enggak ada, semuanya baik-baik. Yang bersolawat baik, yang bersodakoh baik, yang bersolat baik, yang bersomat, insya Allah semuanya baik. Amin ya Rabbal. Kalau yang datang ceramah ibu-ibu biasa, kalau yang datang ceramah bapak-bapak biasa, yang datang ceramah anak-anak luar biasa. Anak-anak datang ceramah nggak pakai payung, kepanasan. Ustadz Somad sudah ceramah 50 menit, mereka masih tetap mendengar. Ini calon pemimpin Kapuas masa akan datang. Ini yang pakai peci, pakai baju jubah, ini akan jadi kepala kantor Kementerian Agama. Tuh yang di belakang ada pakai baju kaos, itu calon menteri olahraga. Ya Allah, jaga anak kami dari narkoba, jaga anak kami dari zina, jaga anak kami dari LGBT, jaga anak kami dari aliran sesat. Lihatlah anak yang lucu-lucu, yang hijau-hijau, yang lugu-lugu, yang baik-baik. Bagaimana masa depan mereka kalau dapat pemimpin yang tak peduli kepada sekolah, pemimpin yang tak peduli pada pesantren, pemimpin yang tak peduli kepada pendidikan? Maka Abdul Somad tidak bisa berceramah dari rumah ke rumah. Mudah-mudahan dapat pemimpin yang peduli kepada guru, peduli kepada pesantren, peduli kepada santri, peduli kepada zakat. Semua pegawai PNS, ASN wajib bayar zakat ke Basnas, pakai tanda tangan. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Segenggam kekuasaan, tanda tangan, pakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Ini bulan September bertepatan dengan bulan Rabiul Awal. Habis September, Oktober. Habis Oktober, November. Kenapa berber? Karena memang lagi musim nampung ember. Saya khawatir ini tablik akbar kayaknya batal karena hujan lebat. Panas terik. Jangan-jangan Kapuas pakai pawang hujan. Enggak Pak Ustadz, kami di sini enggak pakai pawang Pak Ustadz, kami enggak pakai dukun Pak Ustadz. Ini doa orang Kapuas tadi malam dikabulkan Allah. Minta supaya tidak hujan. Ya Allah, jangan sampai turun hujan. Kami enggak mau dengar tausiah Ustadz kedinginan. Akhirnya panas terik malah kepanasan. Mau hujan mau panas, dua-duanya baik. Andai hujan lebat, jamaah tetap datang. Andai panas terik, jamaah tetap datang. Jamaah enggak peduli sama hujan, jamaah enggak peduli sama panas. Yang penting kami bisa datang. Kami ingin dapat rahmat barokah dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Majlis kita majlis solawat, karena di dalam masjidnya kita bersolawat. Majlis kita majlis zikir, karena di dalam majlis kita berzikir. Majlis kita majlis silaturahim, karena di dalam majlis kita tersambung tali silaturahim. Makanya jangan gara-gara pilkada putus silaturahim. Saya diejeknya Pak Ustadz, jangan ejek. Yang ngejek saya di internet Pak Ustadz, FB saya, Facebook saya, Instagram saya, TikTok saya, dia ejek Pak Ustadz. Jangan balas ejekan dengan ejekan, balas saja dengan solawat. Nanti kalau ada yang ngejek, apa itu kamu begini begono. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Jangan kelai-kelai. Siap jaga persatuan, siap jaga Kapuas,
siap jaga Kalimantan Tengah, siap jaga NKRI, merdeka, takbir. Jangan kelahi, jangan putus silaturahim. Kalau ada yang ngajak kelahi, ngajak bertengkar, cukup jawab dengan pantun. Siap mendengar pantunnya? Kalau pergi sholat Jumat, cakepnya kurang serentak. Kalau pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada tim Ustadz Somad, jangan lagi ke yang lain. Bisa diulang. Kalau pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada tim Ustadz Somad, jangan lagi ke yang mudah. Bisa diingat. Jangan kelahi, jangan tengkar, jangan caci maki, jangan sumpah serapah. Saudara kita yang satu agama diikat dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur. Saudara kita yang beda agama, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada Hindu Keharingan. Mereka saudara kita atau bukan? Saudara kita sebangsa, setanah air. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI. Siap jaga Indonesia, siap jaga Pancasila, siap jaga NKRI, siap jaga kerukunan. Takbir. Tolong dengar ceramah Ustadz Somad, jangan sepotong-sepotong. Jangan yang ditonton cuman TikTok 1 menit. Jangan yang ditonton cuman FB 1 jam. Tonton semuanya. Kita bukan pemecah belah, kita bukan anti kebangsaan, kita bersaudara. Sama-sama melawan Belanda, sama-sama melawan Jepang, sama-sama melawan sekutu, sama-sama melawan komunis, sama-sama melawan PKI, melawan permusuhan, melawan setan. Kita bersatu padu bersama-sama menuju Indonesia yang lebih baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah, mudah-mudahan terkabul segala hajat kita insyaallah. Amin. Sehebat apapun kita, kalau tidak ditolong Allah, kita tidak akan bisa. Maka tiap malam bangun, bapak bangunkan ibu. Bapak siap membangunkan ibu nanti malam? Dari bunyinya nggak siap. Ibu siap membangunkan bapak nanti malam? Bangunkan bapak dengan lemah lembut. Oh my darling. Nggak juga bangun. Ambil air, percikkan ke wajahnya. Wake up my honey. Nggak juga bangun, siramkan 1 ember. Nggak juga bangun, berarti sudah mati. Bangunkan dengan bisikan lembut ke telinganya, la ilaha illallah. Langsung dia bangun. Disangkanya sudah sakratul maut. Jangan lupa bangun nanti malam. Yang pertama sholat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Yang sudah alhamdulillah, yang belum nanti malam kita laksanakan insya. Setelah sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, karena dosa kita banyak. Usolli sunnatat taubat. Yang ketiga, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Hajatnya supaya duduklah Pak Haji Nadal Shah Qoyim jadi gubernur Kalimantan Tengah, supaya duduk Pak Haji Muhammad Wiyatno jadi bupati Kapuas. Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Sampai hari pencoblosan, sampai hari pelantikan, kita minta kepada Allah. Tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah. Minta supaya diberikan yang terbaik insya Allah. Mudah-mudahan perkenankan Allah doa kita ini semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai 1 jam ini, jam 10, apakah ceramah Ustadz Somad bisa ditangkap, bisa dicerna, bisa diingat, bisa diamalkan?
Di akhir majelis sudah sampai jam 10. Ini saya lihat jamaahnya masih tetap semangat. Saya yang kepanasan. Padahal sudah dikasih payung. Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi masih sanggup? Insya Allah. Kalau saya tambah 1 jam lagi masih kuat? Saya nggak sanggup. Ini kami mau pergi ke Sampit. Nah, ini kami langsung mau ke Sampit. Sampit kira-kira 1 jam dari sini ya. Habis dari sini kami ke Sampit. Habis dari Sampit ke Muara Tewe. Dari Muara Tewe kembali ke Banjarmasin. Dari Banjarmasin pulang ke Riau. Doakan supaya Ustadz Somad hidup. Kalaupun mati, mati husnul khatimah. Oh, semangat semua mendoakan. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Suaminya soleh-soleh semua, tidak dilarikan pelakor. Istrinya solihah-solihah semua, tidak jadi mak lampir. Kapuas, Kalimantan Tengah, negeri yang aman, damai, baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Mudah-mudahan yang dililit utang segera lunas hutang piutangnya. Yang belum menikah jumpa dengan jodoh yang baik-baik. Yang belum punya keturunan dapat anak yang soleh solihah, penghafal Quran. Yang sakit-sakit diangkat penyakitnya sehat walafiat. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam agama Islam ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami ya Allah. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami ya Allah. Wa taubatan qablal maut. Berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakratul maut. Wan najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Allahumma kama jama'tana fi hadzal yaum. Sebagaimana engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami nanti di padang mahsyar di bawah naungan arasmu ya Allah. Kumpulkan kami di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad beserta seluruh tim, Bapak Haji Nadal Shah Qaim, Bapak Haji Muhammad Wiyatno beserta seluruh tim Ustadz Hatta. Moga-mudahan kita selalu dalam iman dan Islam. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Pulang dengan tenang, buang sampah pada tempatnya, jaga ketertiban dan kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.